Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 bersama saya Bapak Mahrib. Ya, pada bagian ini ya materi keempat kita berbicara tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Ya, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan di halaman 19. Ya, gerak hewan dipengaruhi bentuk tubuh, ya, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan dibagi menjadi gerak hewan di udara, gerak hewan di air, dan ada juga gerak hewan di darat. Ya, yang pertama adalah gerak hewan di dalam air pada halaman 20. Ya, kita lihat sini. Umumnya hewan yang bergerak di dalam air itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuh streamline atau hidrodinamis, berbentuk seperti torpedo, di mana bentuk torpedo ini untuk mengurangi hambatan yang terjadi pada saat ikan bergerak. Misalkan ini adalah bentuk streamline dari ikan, ya. Ketika ikan ini berada di dalam air, dia akan meluncur dengan kecepatan yang dia inginkan karena bentuk tubuhnya adalah seperti torpedo atau streamline atau hidrodinamis. Jadi dia akan lincah bergerak kemana saja. Yang pertama. Yang kedua, hewan tersebut memiliki sirip dan ekor. Sebagaimana kita ketahui umumnya hewan yang berada di dalam air itu memiliki sirip dan ekor, ya. Digunakan untuk bergerak maju dan mundur, dan juga ada sirip tambahan yang digunakan oleh hewan tersebut untuk mencegah gerak-gerakan yang dadakan, seperti itu, ya. Terus yang ketiga, ya, tadi memiliki sirip tambahan. Yang keempat, memiliki gelembung udara yang digunakan untuk naik turun. Ketika ikan bernapas, dia akan naik ke atas. Ya, gelembung udaranya itu digunakan untuk naik ke atas dan untuk turun ke bawah. Seperti itu. Itu adalah gelembung udara yang digunakan pada ikan atau hewan darat, hewan air lainnya. Yang kelima, memiliki susunan otot rangka yang kuat, tulang belakang punggung yang fleksibel, sehingga ikan tersebut lincah bergerak di dalam air, seperti itu, ya. Itu, ya, itu yang pertama, gerak hewan di dalam air. Contoh yang paling umum kita temui adalah ikan. Nah, bentuk torpedo yang paling gampang kita amati seperti pada ikan hiu dan ikan paus, seperti itu, ya. Nah, yang B adalah gerak hewan di udara. Umumnya hewan yang bergerak di udara itu yang paling sering kita temui adalah burung, ya, walaupun ada jenis hewan lain seperti lalat, capung, dan lain-lain, tapi yang sering kita lihat adalah burung. Burung ini memiliki sayap. Sayap ini dikepakkan di udara dan digunakan untuk mendorong tubuh burung tersebut sehingga dia terangkat ke udara, seperti itu, ya. Nah, sayap dari burung tersebut digunakan sebagai contoh dari pembuat pesawat terbang. Pesawat terbang itu menggunakan sayap, dan sayap tersebut digunakan untuk terbang. Nah, pesawat ini dimodifikasi diambil dari burung tersebut. Contoh sayap burung, ya. Burung tersebut memiliki rangka otot yang kuat, ringan, ya, sehingga dapat terbang ke udara. Dan memiliki rangka otot dada yang kuat juga, karena di udara tersebut burung langsung berbenturan dengan udara. Ya, sebagaimana pesawat juga di udara itu mengalami benturan terhadap udara. Hambatannya adalah udara. Nah, dulu orang terkenal di Indonesia ini seperti yang B.J. Habibie itu, dia menciptakan alat yang disebut dengan alat pencegah keretakan pesawat. Ya, alat itu digunakan untuk mencegah, ya, mendeteksi keretakan pesawat yang terjadi di udara saat pesawat tersebut berbenturan dengan angin, seperti itu, ya. Bisa jadi retak atau bisa jadi patah. Nah, yang Habibie inilah yang menemukan cara teknis bagaimana pesawat tersebut tidak retak saat. Ya, kita lanjut, tadi sempat, ya, terpotong. Ya, sekarang kita lanjut dengan pesawat, ya. Pesawat yang ada di udara itu dia berbenturan dengan udara, dan karena saking kencangnya udara tersebut kemungkinan pesawat akan retak, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat, ya, umumnya hewan yang hidup di darat itu bergerak dengan cara berjalan, berlari, melompat,
dan merayap. Seperti apa contohnya? Berjalan adalah beberapa hewan yang sering kita temui seperti kerbau, sapi itu berjalan. Yang umumnya sering kita lihat berlari itu seperti ayam, ya, dia berlari. Dan yang melompat itu seperti katak, ya, katak, belalang, jangkrik dan lainnya itu melompat. Dan yang merayap itu seperti hewan-hewan, ya, ular, kadal dan lain-lain itu merayap. Seperti itu ya. Itu gerak hewan yang ada di darat, ya. Kecepatan gerak hewan tersebut juga ditentukan oleh berat tubuhnya, bentuk tubuhnya. Contohnya seperti gajah. Gajah akan bergerak lambat karena apa? Karena tubuhnya berat, ya, besar, sehingga tubuhnya ini harus mengimbangi berat badannya sehingga dia tidak mampu bergerak dengan cepat. Nah, sedangkan kita lihat pada rusa atau kijang memiliki kaki yang ramping, ya, dia mampu berlari dengan sangat cepat karena bentuk tubuhnya ramping dan lincah, seperti itu ya. Itu adalah beberapa hewan yang bergerak di darat. Seperti itu. Nah, kita ulangi lagi di pertama, gerak hewan, ya. Gerak hewan ini ada 3 macam, ada gerak hewan di udara, gerak hewan di dalam air, dan gerak hewan di darat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah gerak tumbuhan. Nah, tumbuhan ini sebenarnya kalau kita lihat itu dia bergerak tidak? Ya, bergerak kalau dia tertiup angin secara langsung kita lihat bergerak ya. Nah, tumbuhan ini juga bergerak ya. Cuman geraknya dia tidak langsung dapat kita lihat. Dia tidak seperti gerak pada manusia. Gerak pada hewan beda ya, seperti itu tumbuhan itu. Ya, kalau hewan bergerak secara langsung kita bisa lihat, manusia bergerak dapat kita lihat secara langsung, tapi tumbuhan tidak. Oke. Ya, pada tumbuhan ini terdapat beberapa gerak. Gerak ini dipengaruhi beberapa faktor juga, dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan yang terjadi dari dalam maupun dari luar tubuhnya. Seperti itu ya. Sistem gerak pada tumbuhan yang pertama adalah gerak autonom, gerak yang terjadi pada dalam tumbuhan tersebut. Artinya gerakan tersebut terjadi dalam tubuhnya, di dalam tubuh tumbuhan tersebut ya. Ya, seperti pergerakan tumbuhan karena efek pertumbuhan seperti akar yang terus memanjang, batang yang terus memanjang, ya, daun yang akan lebar itu disebabkan oleh gerakan dalam tubuh tumbuhan tersebut. Ya. Selanjutnya adalah gerak esionom, gerak yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Contohnya adalah gerak yang dipengaruhi oleh cahaya, ya, tropisme. Nanti ada cahaya, dan gerakan eksionom ini dibagi 3. Yang pertama tropisme, nasti, dan taksis. Oke. Tropisme, nasti, dan taksis. Selanjutnya adalah gerak eksionom. Yang pertama adalah tropisme. Tropisme ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fototropisme, yang kedua tigmotropisme, yang keempat geotropisme, yang ketiga geotropisme, yang keempat hidrotropisme, dan yang kelima adalah kemotropisme. Oke. Jadi yang pertama adalah fototropisme. Foto itu adalah cahaya. Jadi pada fototropisme ini adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah pergerakan tumbuhan mendekati cahaya. Kok kenapa sih tumbuhan ini mendekati cahaya? Karena tumbuhan tersebut ya melakukan fotosintesis, memproses pembuatan makanannya itulah menggunakan sinar matahari, seperti itu ya. Kenapa nanti tumbuhan itu bergerak menuju arah datangnya cahaya yang disebut dengan tropisme. Ya. Tropisme dibagi dua menjadi tropisme positif dan tropisme negatif. Ya. Oke, kita lanjut yang bagian B-nya adalah tigmotropisme. Tigmotropisme itu adalah sentuhan. Jadi gerakan pada tumbuhan yang terjadi karena adanya sentuhan. Seperti pohon yang menyentuh ke tumbuhan lain, maka dia akan melakukan lilitan-lilitan terus ke atas. Ya, itu disebut dengan tigmotropisme. Artinya tumbuhan tersebut membutuhkan tumbuhan lain untuk melakukan pertumbuhannya. Seperti contohnya pohon-pohon yang melilit itu seperti pohon pare, ya, dan lain-lainnya, seperti itu ya. Dia
menyentuh tumbuhan lain atau batang lain atau kayu, maka dia akan melakukan lilitan-lilitan yang disebut dengan tigmotropisme. Jadi sentuhan, karena ada sentuhan maka batang tersebut melilit, disebut dengan tigmotropisme. Yang C adalah geotropisme. Geo ini adalah bumi. Geografi, pelajaran yang mempelajari tentang bentuk dan struktur bumi. Geotropisme adalah pergerakan yang terjadi karena adanya gravitasi bumi, seperti itu ya. Jadi akar menuju tanah itu karena adanya gravitasi bumi, seperti itu. Yang disebut dengan gerakan geotropisme. Yang D adalah hidrotropisme, air. Hidro itu adalah air. Jadi gerakan disebabkan oleh adanya air. Ya, di sini contoh gerakan yang menuju air yaitu gerakan ujung akar menuju tempat yang berair. Ya, yang E adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh adanya zat kimia, kemo. Ya, ada istilah kemoterapi. Ya, terapi yang menggunakan beberapa zat kimia. Seperti itu ya. Nah, zat kimia ini bukan seperti zat kimia yang berbahaya. Zat kimia ini zat-zat seperti zat yang bentuknya seperti kimia, senyawa-senyawa kimia, mineral seperti mineral dan lain-lain juga termasuk dari zat kimia, kemotropisme ya. Oke, itu adalah tigmotropisme ya, kemotropisme ya. Ya, tadi tropisme itu dibagi menjadi 5. Yang pertama fototropisme, terusnya tigmotropisme, terus ada geotropisme, terus ada hidrotropisme, dan ada kemotropisme. Ya. Selanjutnya adalah yang kedua, nasti. Nasti ini adalah gerakan tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ya. Yang pertama adalah fotonasti. Ya. Fotonasti, ya. Gerakan ini terjadi akibat rangsangan cahaya matahari. Contoh gerak fotonasti adalah bunga pukul 4 ya, Mirabilis jalapa yang mekar pada sore hari, gitu ya. Ya, itu adalah fotonasti. Yang kedua adalah seismonasti atau tigmonasti. Gerakan ini terjadi akibat rangsangan berupa sentuhan atau getaran ya. Yang C niktinasti, yang D termonasti, yang E kemonasti ya. Yang F adalah hidronasti dan G adalah nasti kompleks ya. Nah, termonasti ini disebabkan oleh adanya gerakan tumbuhan akibat rangsangan suhu ya. Jadi suhunya panas, kembangnya akan menguncup, suhunya dingin, kembangnya akan mekar, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah taksis, adalah gerakan berpindah tempat, baik seluruh tubuhnya atau sebagian tubuhnya saja. Ya, berdasarkan macam rangsangnya, gerak taksis dibagi menjadi fototaksis dan kemotaksis. Fototagi sekali lagi adalah cahaya, yang kemotaksis adalah rangsangan berupa zat kimia. Nah, yang C adalah gerakan higroskopis, ya. Gerakan disebabkan oleh air. Di sini contohnya adalah pengarium pada tumbuhan vaku ya, dan tumbuhan lumut akan bergerak karena adanya air serta pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering jika kena air. Atau kamu jika orang-orang yang dulu itu, anak-anak dulu itu suka bermain di pinggir kali, ada pohon warnanya hijau dan buahnya itu agak kecil, panjang ya. Kalau masih muda di warna hijau, ketika coklat, ketika tua di warna coklat. Nah, pohon tersebut itu buahnya itu bijinya itu diambil lalu dilempar ke air. Setelah dilempar ke air beberapa saat dia akan meletak, cetek, pecah. Nah, itu termasuk salah satu dari gerakan higroskopis. Contohnya ya. Atau kacang-kacang polongan itu ketika kering terkena air dia akan meletak, pecah. Ya, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.